Shalom ibu-ibu terkasih yang ada di rumah. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali lagi melalui streaming YouTube Ibadah WBI Kasih pada bulan Mei pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa untuk menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau. Engkau menuntun kami sampai sekarang ya Bapa. Kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh dapat Engkau terima Tuhan sebagai pelebaran nama-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama ibu kita berdiri untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setianya dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih-Nya, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari ibu-ibu kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita sama-sama naikkan sekali lagi lagu ini. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa kita mengerti dengan baik, dapat kita menerima agar menjadi sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan, di hati inilah rumah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bertahta dalam hati kita. Terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, wanita-wanita-Mu ya Yesus. Biarlah kami mengerti Tuhan setiap firman-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh menerima Engkau Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami
inilah kami, inilah hidup kami, inilah hati kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia Jemaat GBI Kasih. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi wanita kesukaan Tuhan. Menjadi wanita kesukaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak wanita di dunia ini, tetapi belum tentu menyukakan hati Tuhan. Jangankan menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati suami saja sulit loh. Jangankan menyukakan hati Tuhan, saudara-saudara, menyukakan hati jemaat, hati tetangga, saudara-saudara, susahnya bukan main, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya ingin membahas kebenaran firman ini, menjadi kesukaan Tuhan. Bagaimana menjadi wanita kesukaan Tuhan, saudara-saudara? Apa kriteria menjadi wanita kesukaan Tuhan? Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab berkata demikian. Ada seorang laki-laki Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yerohan bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu, daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita kesukaan Tuhan, wanita kesukaan Tuhan itu sangat penting. Beberapa suami suka kepada istrinya, anak-anak suka kepada mamanya. Itulah yang disebut wanita kesukaan. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, jadilah wanita yang bukan hanya kesukaan anak-anak kita atau suami kita. Jadilah wanita yang betul-betul kesukaan Tuhan. Wanita kesukaan Tuhan salah satunya adalah Hana. Hana diceritakan oleh Alkitab adalah dia seorang istri, tetapi ada istri lain. Mengapa Elkana mempunyai 2 istri? Jawabannya sederhana. Karena di Israel harus punya keturunan, sedangkan Hana mandul. Itu sebabnya saudara-saudara, di Israel sebuah peraturan yang sederhana. Kalau istri mandul, seorang suami boleh punya istri lain. Bahkan istrinya tidak mandul pun di Israel sah mempunyai 2 atau 3 istri. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hana bukan hanya tidak punya anak, tetapi ada sebuah penderitaan lain. Bukan hanya karena sering ditanya kepada orang, anaknya berapa, udah punya anak berapa, tetapi juga saudara-saudara, ia disakiti oleh istri kedua dari suaminya, namanya Penina. Dan ini terjadi bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu. Ini terjadi bukan 1-2 bulan. Ini terjadi bertahun-tahun. Sebuah penderitaan yang bertahun-tahun. Wah, ini tidak mudah. Tetapi hebat, wanita yang bernama Hana ini tegar sekali. Itu sebabnya hari ini saya berkata, kriteria wanita yang kesukaan Tuhan adalah wanita yang tegar. Wanita yang tegar, itulah Hana. Walaupun madunya mengejek dia, menghina dia, menyakiti dia, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Hana tidak membalas. Hana tidak putus asa. Hana juga tidak melarikan diri. Hana hebatnya tidak benci kepada Penina. Kalau dia benci kepada Penina, tentu doanya juga beda. Tuhan, saya tiap hari disakiti. Tuhan, balaslah Penina. Dia madui dari suami saya yang menyakiti saya, dan dia marah di dalam doa. Tapi tidak ada indikasi di dalam doa dari Hana, sehingga Hana mencetuskan emosinya, kekesalannya, kepahitan atau kebenciannya kepada Penina. Tidak. Di dalam doanya Hana tidak menunjukkan ia menyimpan dosa dan kebencian. Dia tahu dia mandul. Yang Alkitab 2 kali mencetuskan di sana bahwa Tuhan yang menutup kandungannya, Tuhan yang menutup kandungannya. Jadi Hana tidak pernah mempersalahkan Penina. Hana juga tidak pernah mengeluh kepada suaminya. Ini yang disebut wanita tegar, yang tidak mudah putus asa dan menyerah di saat ada masalah. Saya berkata kepada wanita di tempat ini, jadilah wanita-wanita yang tegar di masa sukar, tegar di masa krisis, tegar di masa-masa banyak problem, tegar di banyak masalah, tegar di tengah badai kehidupan. Entah mungkin sakit, engkau tegar di tengah-tengah sakitmu. Engkau tegar di tengah-tengah kekuranganmu. Mungkin engkau mengalami penderitaan, tegar di tengah penderitaanmu. Inilah wanita yang menyukakan hati Tuhan. Wanita yang tegar. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, pada saat wanita ini yang bernama Hana mengalami penderitaan dari tahun ke tahun
yang menumpuk penderitaannya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Wanita kesukaan Tuhan adalah pendoa, bukan hanya tegar tapi pendoa. Wanita yang suka berdoa. Saya berkata kepada ibu-ibu di tempat ini, jadilah wanita yang suka berdoa. Mengapa? Karena pada saat kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber mujizat, sumber kuasa, sumber kedamaian, sumber segala sesuatu. Hana mengandalkan Tuhan, dan wanita di tempat ini pun harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan kekayaan, andalkan Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup dalam doa. Wanita yang suka berdoa adalah wanita yang tekun. Doa yang seperti apa yang dilakukan oleh Hana? Doa yang tekun. Berapa tahun dia berdoa? Bertahun-tahun, itu jawabannya. Dia bertahun-tahun berdoa. Tidak mudah untuk tekun berdoa sampai bertahun-tahun. Ada banyak dari antara kita hanya berdoa 2-3 kali, 2-3 hari saja kita sudah menyerah dan tidak mau berdoa lagi. Tapi Hana berdoa bertahun-tahun, dan itu berbicara kemandulan yang rasanya nggak bisa diubah. Tetapi Hana tahu, yakin dengan iman bahwa Tuhan bisa mengubah kemandulan itu. Dia berdoa dengan tekun bertahun-tahun. Saya ingat kisah doa Josh Muller. Josh Muller dalam kisahnya, dalam sebuah artikel, ia berdoa buat 5 kawannya. Dia berdoa bertahun-tahun. Pada tahun yang kelima, dari temannya 5 orang itu ada 1 yang bertobat. 1 orang bertobat didoakan 5 tahun. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita ingin praktis, berdoa langsung selesai gitu, langsung ada jawaban Tuhan, malaikat atau langit langsung terbuka, langsung memberi jawaban. No, Tuhan menghendaki doa yang tekun. Tuhan juga, saudara-saudara, menghendaki bukan hanya doa yang tekun, tapi doa yang sungguh. Alkitab mengatakan bahwa Hana berdoa, saudara-saudara, dalam ayat ke-10, dengan hati yang pedih ia berdoa dan sambil menangis terseduh-seduh. Ini doa yang sungguh, bukan doa yang biasa, doa yang disertai derai air mata, doa yang disertai kesungguhan. Saya tahu wanita Bethel Indonesia suka berdoa, tetapi saudara-saudara, ada banyak orang berdoa tidak meneteskan air mata, tidak menangis terseduh-seduh. Saya sering penyembahan dalam doa, menangis mengarang lagu, terseduh-seduh saya menangis. Saya harus sungguh-sungguh, saya harus serius, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh? Tapi Hana bukan hanya memiliki doa yang tekun, doa yang penuh kesungguhan, tapi Hana berdoa dengan iman. Mengapa saya berkata dengan iman? Pertama, isinya tidak menyalahkan Tuhan, isinya tidak menyalahkan Penina, isinya tidak menyalahkan suaminya, isinya tidak menyalahkan dirinya, keadaan, situasi dan kondisi. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini mau menunjukkan bukan hanya tekun, bukan hanya sungguh-sungguh, tapi dia beriman, percaya kepada Tuhan. Dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Karena dia mengandalkan Tuhan, maka kalimatnya berkata Tuhan semesta alam. Berarti dia percaya bahwa Tuhan adalah pemilik semesta alam dan pencipta. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan aku,
maka dia percaya bahwa Tuhan memperhatikan sengsaraku. Yang engkau mengingat aku, engkau tidak melupakan hambamu. Berikan kepada hambamu seorang anak laki-laki. Ini sebuah doa kemustahilan sebetulnya. Sebab sudah dinyatakan bahwa dia adalah mandul. Untuk mengubah itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau dia percaya kepada Kristus, percaya kepada Allahnya. Dan Hana betul-betul percaya kepada Allahnya. Dia mengandalkan Tuhan. Hana bukan berdoa hanya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan iman, tapi Hana berdoa dengan tujuan dan motivasi yang benar. Taunya dari mana? Dia berkata begini, Tuhan, kalau engkau memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Waduh, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 ini, aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Jadi ternyata pada saat dia berdoa minta seorang anak laki-laki, bukan untuk dirinya, untuk kebanggaannya. No, aku punya anak. No, aku punya anak loh. Tuhan memperhatikan aku loh. Menjadi buat kesombongannya. Tidak. Dia punya anak dan minta anak pun bukan untuk kesenangan suaminya atau pikatan bagi suaminya, supaya suaminya terpikat pada dia bahwa aku pun tidak mandul dan aku punya anak. Bukan untuk tujuannya, untuk suaminya atau menyenangkan mertuanya. Dulu aku mandul, sekarang lihat aku punya anak. Dia tidak berdoa untuk kesombongan dan kepentingannya sendiri. Dia tidak berdoa untuk tujuan-tujuannya yang tersembunyi. Dia berdoa sangat lurus, motivasinya tepat, murni, dan tujuannya pasti untuk menyenangkan Tuhan. Pernahkah wanita-wanita berdoa dengan tujuan yang murni, bukan untuk kepentingan sendiri? Kalau aku sembuh, aku akan jalan-jalan ke Eropa. No. Kalau aku sembuh, aku akan melakukan ini dan itu supaya hebat. Oh, no. Kalau aku sembuh, aku akan menyerahkan hidupku untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan. Tujuannya lurus, murni, bukan untuk kesombongan atau hal-hal lain. Saudara, wanita kesukaan Tuhan adalah wanita yang tegar. Dia bisa menang atas badai kehidupan, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak melarikan diri. Wanita kesukaan Tuhan yang kedua adalah wanita yang suka berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman, berdoa dengan motivasi dan tujuan yang benar. Sekarang kriteria yang ketiga. Wanita kesukaan Tuhan itu bukan hanya wanita yang tegar. Wanita kesukaan Tuhan bukan wanita yang sekedar suka berdoa, tapi wanita kesukaan Tuhan adalah wanita yang setia. Katakan amin. Setia. Saudara, Rexona aja setia setiap saat. Masa kita jadi wanita tidak setia? Setia. Ketahuannya dari mana? Dalam kisah Hana ini. Setelah dia pulang, lalu saudara-saudara, singkat cerita, Allah mengabulkan doanya, dan setahun kemudian dia punya anak. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia ingat janjinya bahwa anak ini akan diberikan kepada Tuhan. Ini orang yang setia, selalu ingat janji. Dan Alkitab katakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 24, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke rumah Tuhan ke Silo. Waktu itu anak-anak itu masih kecil, dan Alkitab katakan setelah menyembelihnya,
Saudara-saudara, lembu itu mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu perempuan itu berkata, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Wah, saudara-saudara, sesuai dengan janjinya. Bila aku punya anak, aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia punya anak, saudara perlu diingat, dia baru punya anak. Dan sudah bertahun-tahun dia tidak punya anak, sekarang punya anak. Dan anak satu-satunya itu harus diserahkan. Wow, sudah ditunggu lama-lama dan harus diserahkan lagi. Itu betul-betul susah hati, saudara-saudara. Tetapi Alkitab bilang, Hana tidak ingkar janji. Dia wanita yang setia. Banyak orang, saudara-saudara, suka berdoa, tapi setelah dijawab doanya menjadi lupa akan Tuhan. Dulu minta sukses, setelah sukses tidak setia, lupa Tuhan. Dulu bernasar, setelah lepas dari bencana, nasarnya atau janjinya dilupakan. Saya ingat cerita dari Ambon itu, saudara-saudara. Jadi ada suami istri, saudara-saudara, sedang perjalanan pulang ke rumahnya di Ambon, saudara-saudara, antara pulau dengan pulau. Lalu kena badai. Waktu kena badai, suami istri ini sujud kepada Tuhan. Kalau di Ambon memanggil Tuhannya dengan teteh manis. Teriak-teriaklah suaminya, teteh manis, tolong. Kalau teteh manis tolong menghentikan badai ini dan menenangkan badai ini, beta akan kasih 3 kilo emas buat teteh manis. Istrinya senggol-senggol. 3 kilo dari mana, Mas? Beberapa gram aja kita nggak punya. Bagaimana kamu janji sembarangan? Lalu suaminya berkata, kita tipu-tipu teteh manis sebentar. Mau nipu-nipu Tuhan, saudara-saudara. Bayangkan ada orang-orang tertentu, saudara-saudara, yang doanya sudah dikabulkan, lupa Tuhan. Tetapi hebatnya dari Hana, setelah doanya dikabulkan, dia tidak lupa Tuhan. Dia bawa anaknya setelah disapi, dia kasih kepada Imam Eli. Saya serahkan anak yang saya sudah minta ini, dan Tuhan sudah memberi, maka Tuhan pun pasti memeliharanya. Sedihnya seorang ibu meninggalkan anaknya di Silo. Di situ ada bait Allah, dan dia pulang sendirian. Dari biasa gendong, dia sekarang di rumah sendirian lagi. Dukanya luar biasa, saudara-saudara. Tetapi hebatnya, ini wanita yang setia namanya. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam doa kita sudah suka banyak janji, saudara-saudara. Saya akan menyerahkan hidup setelah sehat. Enggak, saudara-saudara. Saya nanti kalau udah diberkati akan kasih perpuluhan. Setelah diberkati, enggak kasih, saudara-saudara. Nanti saya akan melayani, setelah sembuh tidak melayani. Nanti saya akan sungguh-sungguh setelah ditolong Tuhan. Enggak ada sungguh-sungguhnya, saudara-saudara. Kita banyak berbohong, tidak setia, banyak menipu Tuhan, banyak memanipulasi Tuhan, bahkan memanipulasi doa kita. Stop. Wanita hebat milik Tuhan yang menjadi kesukaan Tuhan adalah wanita yang tegar, wanita yang suka berdoa, tapi wanita yang tidak ingkar janji dong. Wanita yang setia. Terakhir, kriteria yang keempat sekarang. Wanita kesukaan Tuhan bukan hanya tegar, suka berdoa, setia, tidak pernah ingkar janji. Tetapi wanita kesukaan Tuhan adalah wanita yang tahu berterima kasih. Saya berkata, jadilah wanita yang tahu berterima kasih.
Berterima kasih dengan cara apa? Bersyukur. Berterima kasih dengan cara apa? Memberi. Memberi. Ada banyak bentuk berterima kasih kepada Tuhan. Salah satunya dengan memberi. Jadilah orang Kristen yang suka memberi, saudara-saudara. Berterima kasih kepada Tuhan. Mari belajar mengucap syukur buat segala anugerah, pemberian, jawaban doa. Mari kita nyatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Mari kita nyatakan, saudara-saudara, ucapan syukur kita dengan cara memberi. Apa yang Hana beri? Tadi kita sudah baca dalam ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya dan membawanya ke Silo, saudara-saudara, dibawa juga apa? Seekor lembu jantan umur 3 tahun. Lalu dibawa juga 1 eva tepung, dibawa juga 1 buyung anggur. Artinya apa tuh? Memberi, membawa ke rumah Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan, keluarga-keluarga di jemaat Tuhan yang suka memberi. Saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang suka memberi ke pastori. Walaupun saya tidak ada di pastori, saudara-saudara, tapi beritanya sampai ke saya. Baik roti, baik makanan, baik apa, saudara, termasuk keuangan. Saudara-saudara suka memberi. Saya mengucapkan terima kasih dan saya percaya pasti saudara, apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Katakan amin. Iya, saudara-saudara. Dan Hana memberi. Saya berkata kepada kepada wanita Bethel Indonesia di tempat ini, jadilah wanita yang tahu berterima kasih. Belajar mengucap syukur. Cara berterima kasih adalah lewat memberi. Cara berterima kasih lewat bersyukur. Kata berterima kasih kan ngerti kan? Terima, jadi ada orang terima, setelah diterima apa? Kasih. Berterima kasih. Saudara sudah banyak terima dari Tuhan. Belajar kasih. Dan Hana membawa 1 lembu jantan, harganya mahal loh. Hana membawa 1 eva tepung, harganya cukup mahal loh. Hana membawa sebuyung anggur, hebat sekali. Ini bentuk memberi. Belajarlah jadi orang Kristen yang suka memberi, saudara-saudara. Tetapi yang saya maksud bukan hanya memberi soal lembu jantan, tepung, anggur. Hana memberi anaknya. Ini luar biasa. Memberi yang paling berharga, yaitu anaknya. Dapatkah saudara memberi yang paling berharga dalam hidup saudara? Apa yang saudara cintai, apa yang saudara rindukan, sudah bertahun-tahun dirindukan oleh Hana, dicintai oleh Hana, diharapkan oleh Hana, sekarang dia beri kepada Tuhan. Hebat sekali. Akhirnya dia bawa kepada Tuhan Samuel itu, diserahkan ke rumah Tuhan di Silo. Lalu apa hasilnya Pak Apin? Apa berkatnya? Apa upahnya Pak Apin? Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh suka memberi. Alkitab katakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 21, saudara-saudara, diberi keterangan di sana. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 perempuan lagi di samping Samuel. 3 anak laki-laki berkatnya. Waktu dia memberi Samuel 1 orang, tapi diberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hebat saudara-saudara. Orang kesukaan Tuhan pasti mendapat berkat. Orang kesukaan Tuhan pasti saudara mendapatkan mujizat. Orang yang menyukakan hati Tuhan pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang menyukakan hati Tuhan. Wanita yang menyukakan Tuhan, hati Tuhan adalah wanita
yang tegar. Wanita yang menyukakan hati Tuhan adalah wanita yang suka berdoa. Wanita yang menyukakan hati Tuhan adalah wanita yang setia, tidak ingkar janji terhadap nasar-nasar doa-doa saudara. Wanita yang menyukakan hati Tuhan adalah wanita yang tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur, artinya tahu memberi, artinya berikan kepada Tuhan dan engkau akan melihat upah yang besar dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa bagi wanita-wanita Bethel Indonesia Jemaat Kasih. Bapa, hamba mengangkat tangan berdoa bagi wanita-wanita GBI Kasih ya Bapa. Biarlah mereka tekun berdoa seperti Josh Muller. Dalam waktu 5 tahun dia berdoa, 1 orang bertobat. Setelah 10 tahun berdoa, 2 orang bertobat. Setelah 25 tahun berdoa, baru 1 orang lagi bertobat. Setelah 52 tahun dia berdoa, baru temannya yang kelima bertobat. Tuhan, ajar kami memiliki hati yang tegar, tetapi juga hati yang suka berdoa dengan tekun, yang suka berdoa dengan sungguh-sungguh, yang suka berdoa dengan iman, yang suka berdoa dengan motivasi yang benar dan tujuan yang benar. Jadilah wanita-wanita yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang dinasarkan, apa yang didoakan, itu juga yang akan dibuktikan dan dinyatakan. Tuhan, jadikanlah wanita-wanita yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, tahu berterima kasih kepada suami, tahu berterima kasih kepada pemimpin, tahu terima kasih kepada Allah pemilik langit dan bumi, dengan cara bersyukur, dengan cara suka memberi, dengan cara menyembah, dengan cara memuji, dengan cara ya Bapa memberikan apa yang paling berharga. Bagi Hana yang paling berharga adalah anaknya Samuel, dan dia memberikan. Akhirnya dia memiliki ya Bapak 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ditambahkan kepada Hana. Tuhan, kami pun ingin jadi wanita-wanita yang terus diberkati oleh Engkau dan semakin diberkati. Kami rindu Tuhan, tangan-Mu terkedang memberkati kami. Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan memberkati seluruh wanita Bethel Indonesia. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka, dan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Keluarga-keluarga mereka diberkati. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Mari angkat 2 tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.